Terakhir sih kapan? Ingat nggak? Ingat nggak, Pak? Terakhirnya ingat nggak? Lupa ya? Saya lupa bahas apa? Turun ngomongin zaman ini persyaratan perpanjang negara besar negara besar bahaya kenapa itu? Iya, cuma juga komplain wongnya iki to Pak sing dianggap kelas ngabe Pak Ahmad mana? Pak Ahmad. Hah? kayaknya terima ada emang itu ada pas sekarang mah ada Pak Ahmad Bina. Ibu saya. iya Main bola ya, Pak Ngalimun tadi baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Warzuqna fahma wasi'a. Amin. Wa amalan mutaqabbala. Amin. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Lindungi kami dari ilmu yang salah. Amin. Lindungi kami dari amal yang salah. Amin. Lindungi kami dari niat yang salah. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian malam hari ini yaitu fikih sholat di kendaraan. Sebelum kita langsung membahas kepada teknik sholat di kendaraan, ada beberapa pendahuluan harus kita bahas. Lihat daftar isi halaman 3. Nah, pembahasan intinya itu di halaman 22, dari halaman 22 sampai 40. Itu pembahasan inti halaman 22 sampai 40. Cuman ini mukaddimahnya nih. Dari halaman 5. Dari halaman 5 sampai halaman 21 itu mukaddimahnya. Kita lihat judulnya dulu ya. Pendahuluan. Pertama, bangsa Arab itu terbiasa melakukan perjalanan. Berarti kalau bangsa Arab terbiasa melakukan perjalanan, maka kita akan banyak mendapati hadis-hadis Nabi sholat di perjalanan. Karena bangsa Arab itu biasa bepergian, biasa jadi musafir. Rasulullah bangsa Arab,
otomatis kita akan menemukan banyak hadis yang menceritakan bahwa beliau sholat di kendaraan. Yang ada di hadis tentu kendaraan binatang, bukan kendaraan di zaman ini. Nah, bagaimana cara memahami hadis-hadis itu? Tentu melalui ilmu fikih. Hadisnya ada, tinggal memahaminya bagaimana. Hadis itu kan cerita. Ini bapak-bapak tahu semua cerita tentang saya. Banyak tahu, bukan tahu semua. Banyak tahu cerita tentang saya. Tapi pasti beda-beda ya metode memahami sayanya kan. Ada yang memahami dengan metode A, metode B, metode C, metode D. Ceritanya sama. Ustaz Iqbal begini, begitu. Semua sepakat betul itu terjadi. Cuman apa ya pemahamannya? Pasti beda-beda memahaminya. Nah, hadis Nabi juga begitu. Makanya nggak aneh terjadi perbedaan pendapat tuh. Bukan nggak ngerujuk hadis, bukan. Fitnah dan bentuk suuzon. Kalau kita nuduh ulama tuh nggak pakai Quran, hadis. Satu fitnah, dua suuzon. Pasti yang namanya ulama, kita husnuzon. Beliau tuh orang soleh, ilmunya banyak. Nah, pasti pakai hadis, pasti pakai Quran. Kok beda sih hasilnya? Yang ini bilang A, yang ini bilang ya beda memahaminya. Karena hadis tuh nggak cuma satu, ada banyak kejadian tuh. Coba saya mau nanya nih. Ini ceritanya hadis kulpik. Kan ada kulpik di masjid ya, ada kulpik di rumah. Itu kan hadisnya tuh, ceritanya kan. Saya mau nanya hukumnya, kira-kira saya ceritanya Nabi gitulah. Kira-kira hukumnya apa menurut saya? Coba apa yang dipahami Pak Hartono? Ke hukum fikih 5. Kulpik di rumah, di masjid. Itu hukumnya apa? Di rumah hukumnya apa? Mubah. Mubah. Dalilnya? Bebas bisa dilakukan. Nah, bebas katanya. Kan hadisnya ada ya. Ini maksudnya ke Nabi ya, maksudnya cuma contoh paling dekatnya. Bebas katanya. Buktinya nggak dilarang gitu ya. Berarti mubah ya kesimpulannya. Tapi itu omongan Pak Hartono apa omongan saya? Omongan Pak Ustadz menurut omongan saya. Nah gitu. Omongan saya menurut pemahaman begitu ya. Bukan memastikan ini pasti omongan Ustaz Iqbal kan gitu. Ini pasti qala Allah qala Rasul. Enggak, itu qala Allah qala Rasul menurut pemahaman ente kan gitu. Nah, ulama lain juga sama, qala Allah qala Rasul. Pak ini apa Pak Alif nih sebagai yang jadwalin apa hukumnya? Haram, makruh, mubah, sunnah. Di mana sunnah? Sunnah, karena kita pernah mengatakan ibaratnya lebih baik di rumah jadi biar kita punya kenal tahu rumahnya ya. Oh, ini punya hadis lain nih. Khawatir nih. Perawi lain nih punya hadis lain. Dalilnya lebih kuat. Misalkan menurut pengikut jangan gitu ya. Senanya di rumah. Nah, misalkan Pak Sabri poronya ke Pak Hartono, kata Pak Sabri, wah itu mah nggak pakai Quran Sunnah, nggak pakai hadis, itu mah ngarang sendiri kan tuduhan itu kan. Jangan taklid sama Pak Alif, taklidnya sama ini aja kan sama aja begitu sebenarnya. Jangan taklid sama mazhab Syafi'i, taklidnya sama ustadz saya aja kan gitu soal. Nah itu contoh ya. Nah saya sih nggak pernah ngomong kan, nggak pernah menegaskan secara gamblang gitu kan. Nah, sama. Kalau Nabi hidup, semua selesai perbedaan pendapat, Pak. Gitu. Nah, balik lagi ke sini. Bangsa Arab terbiasa melakukan perjalanan. Itu satu. Kedua, penyebaran Islam ke seluruh dunia. Nah, berarti kan para mujahid dakwah, para ulama itu kan menyebar kemana-mana. Itu pakai apa? Kendaraan kan? Mereka waktu di perjalanan sholat nggak? Sholat. Nah, sholat ya. Nah, kita ingin tahu sholatnya gimana gitu. Ya, sholatnya pasti kembali kepada pemahaman fikih
masing-masing. Tentu fikihnya ulama. Terus jamaah haji juga bepergian kan? Zaman dulu. Mungkin nggak jamaah haji itu perek sholatnya. Selagi di perjalanan perek dulu sholatnya. Enggak kan? Masa perek dulu? Enggak. Nah, maksud pendahuluan di sini orang Arab tuh banyak bepergian dan tetap sholat gitu. Nabi juga tetap sholat. Islam menyebar ke seluruh dunia disebarkan oleh ulama dan mereka dalam bepergiannya itu tetap sholat. Jamaah haji, kita ngebayangin perjalanan jamaah haji zaman dulu susah kan? Mereka tetap sholat. Nah, kira-kira kita ini ketika bepergian sholat apa enggak? Ataukah banyak alasan? Atau cara sholatnya salah? Cara bersucinya salah, sholatnya salah, akhirnya milih di kodok dan lain sebagainya. Nah, ini mau dikoreksi. Terus kedua, halaman 7, urgensi kajian sholat. Nah, urgensi kajian sholat di kendaraan itu apa? 1, dosa besar meninggalkan sholat. Jadi, jangan sampai ketika di perjalanan itu malah meninggalkan sholat. Dosa besar. Bahkan, Hambali kafir, Pak. Nggak sholat sekali itu, Pak. Jumhur ulama tidak kafir. Kafirnya itu kalau dia mengingkari wajibnya sholat. Kenapa nggak sholat? Malas. Berarti kan dia tahu dosa, cuman malas ya. Nggak kafir. Kafirnya itu jumhur ulama mah kalau apa? Kalau ditanya kenapa nggak sholat, dia bilangnya apa? Nggak wajib. Berarti dia mengingkari kewajiban sholat. Mengingkari kewajiban sholat, keluar dari Islam. Kalau Hambali, sekali nggak sholat, kafir. Masuk Islamnya taubat, baca syahadat sendiri, nggak usah masuk Islam kayak orang Kristen, bukan. Mazhab Hambali. Terus 2, sholat yang diterima. Intinya ini teh mau ngoreksi orang-orang yang sholat di perjalanan tuh sholatnya diterima nggak tuh? Jangan-jangan sholatnya salah, syarat sahnya salah. Rukunnya nggak dikerjakan sholat tuh, dan melakukan hal yang membatalkan sholat. Karena sholat yang diterima itu indikatornya 3 ini, Pak. Syarat sah, rukun, yang membatalkan sholat dihindari. Berarti itu sholat terima tuh. Syarat sahnya terpenuhi, rukunnya dikerjakan, hal yang membatalkan sholat ditinggalkan. Berarti sholatnya diterima. Itu. Terus 3, realitas muslim perkotaan. Nah, intinya ini ingin kritik. Ustaz Sarot itu mengkritik fenomena muslim perkotaan. Pemahaman agamanya tuh banyak ngawurnya, kata Ustaz Sarot tuh, muslim perkotaan tuh. Baik dalam fikih bersuci maupun dalam fikih sholat. Fikih bersucinya pada nggak tahu dapat ilmu dari mana tuh katanya gitu. Dapat ilmu dari viral kali gitu. Atau baca hadis langsung dipahami gini gitu. Padahal bukan begitu fikihnya. Di dalam fikih bersuci dikritik soal mengusap kaus kaki. Dalam masalah sholat dikritik. Kok dikit-dikit jamak kosor, dikit-dikit jamak kosor gitu. Dikit-dikit pakai tayamum gitu. Nah, itu dikritik realitas muslim perkotaan. Nah, sampai 10 aja dulu gitu. Sok dibaca Pak Ngalimun. Dari yang mana tadi? Pendahuluan bangsa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. 1. Bangsa Arab terbiasa melakukan perjalanan. Bangsa Arab sendiri, khususnya kaum Quraisy, sebagai bangsa dan suku yang Allah SWT pilih sebagai penerima pertama agama Islam, yang dari tangan mereka kita menerima agama Islam adalah bangsa dan suku pedagang. Mereka punya kebiasaan mengadakan perjalanan jauh sepanjang musim. Di musim panas mereka berniaga ke utara, yaitu ke negeri Syam. Sedangkan di musim dingin mereka berdagang ke selatan, yaitu ke negeri Yaman. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,
kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Al-Quraish 1-4. Ketika mereka memeluk agama Islam, kebiasaan mengadakan perjalanan tetap mereka lakukan. Dan tentunya dalam perjalanan itu mereka tetap wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Juga tetap disyariatkan melakukan sholat sunnah. 2. Penyebaran Islam ke seluruh dunia. Apalagi tatkala agama Islam kemudian mereka sebarkan ke seluruh dunia, masuk ke berbagai peradaban dunia yang lain. Islam masuk ke Asia, baik ke Persia, India, Cina, bahkan Asia hingga Indonesia. Islam juga menyebar ke Afrika melalui Mesir, Libya, Tunis, Maghrib, Aljazair, terus menyeberang ke utara, menembus benua Eropa lewat Selat Gibraltar, masuk ke Spanyol dan semenanjung Liberia. Islam juga masuk ke Eropa lewat jalur Asia. Mereka setelah penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 Masehi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga wilayah-wilayah yang kini disebut sebagai Eropa Timur menjadi negeri Islam. Kesemua itu merupakan perjalanan-perjalanan dakwah di mana setiap muslim tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di atas kendaraan yang membawa mereka ke berbagai negeri. Karena tingginya kedudukan sholat dalam syariat Islam dan pentingnya ibadah ini sebagai ciri seorang muslim, maka secara teknis ada aturan bagaimana tata cara sholat di atas kendaraan. 3. Kopi dong, kopi hitam itu mana? Jamaah haji. Rasa apa sih? Setiap tahun Merek apa selain ada lebih dari 3 juta jamaah haji. Sintayong. Itu apa itu? Luwak aja deh. Luwak itu maksudnya. Ya itu deh. Wet kopi deh, wet kopi aja. Kopi najis. Kopi najis. Itu kan luwak bohongan. Bukan luwak beneran. Setiap tahun ada lebih dari 3 juta jamaah haji yang menunaikan salah satu rukun Islam. Tentu selama perjalanan di atas kendaraan, baik dengan pesawat terbang, kapal laut, bus, kereta, dan sebagainya, mereka tetap diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Tentu amat memprihatinkan bila para jamaah haji yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima itu justru tidak mengerti aturan-aturan sholat di atas kendaraan. Kalau sampai hal itu terjadi, maka hal itu mirip dengan kata pepatah, mencari jarum kapak hilang. Rukun Islam yang kelima yaitu haji dikerjakan sambil meninggalkan rukun yang utama yaitu sholat 5 waktu. Maksudnya gini kan, pergi haji itu kan penting, kewajiban kelima. Aneh kalau dia pergi haji tapi di perjalanan nggak sholat atau sholatnya salah, nggak ngerti aturan sholat. Kayak nyari apa? Nyari jarum, yang hilang apa? Kapak. Jarum dicari, yang kapaknya malah hilang. Lebih rugi ya. Terus, maka semua orang yang ingin mengadakan perjalanan haji wajib hukumnya belajar ilmu tentang sholat, khususnya hukum-hukum sholat di atas kendaraan dan sholat dalam perjalanan. Biasanya sholat dilakukan di atas tanah, baik di dalam masjid atau di dalam rumah. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis sholat di atas kendaraan, mengingat seringkali seseorang tidak selalu berada di rumah pada waktu-waktu sholat, justru sedang berada dalam perjalanan, bahkan lebih spesifik lagi sedang berada di atas kendaraannya. nah intinya gini, para sahabat orang Arab banyak dagang, banyak bepergian. Mereka sholat nggak di perjalanan? Sholat. Para wali songo nyebarin Islam, para sahabat nyebarin Islam ke berbagai negara. Mereka di perjalanan kan kesini tuh bukan ngilang kan ya, lewat perjalanan kan. Sholat nggak mereka di perjalanan? Sholat. Nggak mungkin nyebarin Islam agak sholat gitu, entar aja pas nyampe deh. Itu mah kita tanggung nih. Kodo aja udah. Nah maksudnya ke situ, saudara tuh mau ngarahnya. Leluhur kita tuh intinya begitu, leluhur kita tuh ya, nenek moyang kita tuh, para ulama kita
para panutan kita, Nabi, Rasul itu dakwah, mereka dagang, perjalanan kemana-mana, sholat tetap. Itu orang pergi haji zaman dulu juga sholat. Nah, banyak orang zaman sekarang gara-gara macet banyak yang enggak sholat. Macet nih, tor aja di jama. Nah, emang jama bisa boleh karena macet? Sebenarnya bisa turun tadi kan? Ya kan? Bisa turun. Emang bisa pakai alasan jama? Itu mah bukan karena nggak bisa sholat, tanggung gitu ya. Tanggung kan? Pengen buru-buru nyampe. Padahal berhenti tuh minggir sebentar tuh bisa. Gitu. Bahkan sholat di jalan tol di pinggiran tuh bisa gitu. Nah, kita tuh muslim perkotaan kata Ustaz Sarwat gitu. Ya beliau kan puluhan tahun di Betawi ya, di Jakarta. Pasti banyak lah orang kota tuh yang fikihnya tuh aneh-aneh gitu, Pak. Dan Ustaz Sarwat tuh suka jadi korban nanya gitu. Ustaz, ini hukumnya gimana? Hukumnya nanya gimana katanya. Kata Ustaz Sarwat, saya suka kesel katanya, ditanya fikih aneh-aneh katanya. Lu yang dapat sampah, gua yang ditanyain katanya. Misalnya mereka yang dapat sampah, ilmu dari mana? Gua yang ditanya ini gimana katanya. Makanya ngaji yang bener katanya. Entah nyopot ilmu dari mana katanya itu pemahamannya. Saya yang ditanya. Ustaz katanya begini, katanya begitu. Udah gak usah kata-katanya, ngaji yang bener katanya gitu. Terus lanjut. A. Urgensi kajian sholat di atas kendaraan. Nah, Ada beberapa alasan mendasar kenapa kita perlu mengkaji dengan